Tes, tes recording menggunakan Ycam Action Internasional ya. Ini lensanya udah diganti sama itu ya. GoPro yang 170 derajat. Jadi hasilnya bisa mantap kayak gini ya. Sangat-sangat lebar sekali ya guys. Jos. Kita jalan-jalan nyari sunset ya. Lanjut. Jadi buat vlog hari ini kita nyari pemandangan sunset sambil ngetes kamera. Ini yang terakhir lagi aku itu teman-teman. Saat laju semakin kencang, suara pun udara semakin mengganggu. Jadi kita lip sync aja ya teman-teman. Selamat siang, selamat datang di Yeti Haklana ya. Hari ini kita temanya adalah mempublish total dari keseluruhan oprek sebuah kamera Action Ycam. Dia tipenya tipe inter ya. Jadi dari awal memang nggak ada intro masuk ya, baru aku masukin. Jadi untuk kesimpulan untuk tema kali ini adalah kita membahas seputar kamera action Y-Inter untuk di tahun 2003. Nah, jadi terakhir itu aku nemu kamera ini pas aku lagi mancing ya. Jadi kondisinya masih fit. Hanya saja ada beberapa piranti yang saya beli di online ya. Jadi untuk kameranya itu burik. Jadi sepertinya pengguna yang lama itu agak kurang teliti saat menyimpan lensa. Jadi lensanya agak burik ya. Nah, untuk kendala lensa itu aku ambilkan tipe lensa GoPro yang 170 derajat. Nah, kemudian adalah kita coba pengaplikasian di lapangan dan aku coba kendarai sekalian aja aku keluar kota sambil main ke pesisir pantai ya. Di sini untuk pencitraan dari visual lensa GoPro teman-teman bisa lihat ya, ini angle-nya cukup lebar sekali. Hanya saja memang Y-Inter itu nggak ada stabilizer ace-nya atau penyetabil kamera bawaan. Jadi getarannya akan sangat terasa sekali. Ini pun aku pakai kendaraan ya, dan suspensinya agak lumayan sakit juga. Jadi ya getarannya agak lumayan sakit. Nah, ini untuk resolusinya aku ambil di resolusi sekitar 1900-an ya, kali 1080 dengan fps-nya itu 50. Ini hasilnya bisa cukup itu ya, cukup rapat untuk fps-nya. Nah, sedangkan untuk audio ini masih dalam kondisi bawaan. Sebenarnya udah aku oprek sih, tapi nanti aku coba maksimalkan aja bertahap sedikit demi sedikit. Nah, jadi untuk getarannya bisa terasa sekali ya teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa membayangkan kira-kira apakah Y-Inter ini masih bisa dipakai dalam kondisi untuk mobilitas seperti ini, ataupun dipakai hanya buat untuk aktivitas outdoor yang tidak terlalu banyak goncangan. Nah, nggak bisa dipungkirin juga ya, jadi tetap bersyukur kalaupun ada nemu Ycam Inter dalam kondisi nemu itu gratis ya, jadi lumayan. Terus kita rehabilitasi sedikit dan hasilnya bisa cukup memuaskan ya. Nah, sedangkan untuk Y-Inter itu sebenarnya sekarang itu sudah nggak keluar di pabrikan ya. Hanya ada yang beredar kondisi kamera-kamera yang itu timbunan ataupun dari second. Nah, sedangkan untuk harga Ycam Inter ataupun Ycam Basic itu sekarang masih di kisaran 500 ribuan untuk yang belum include modifikasi ya. Kalau yang udah modifikasi cukup lumayan juga harganya, hampir mendekati 700 sampai 800 ribu. Itu banyak sekali di online store. Jadi cukup tercengang juga kalau harga dari kamera ini memang masih lumayan juga ya. Ini harga barunya dulu, kalau tahun-tahun dulu tuh launching barunya itu lumayan mahal juga ya. Nah, sekarang kita itu teman-teman ngebahas
kualitas audio internalnya ya teman-teman. Jadi untuk kamera Y-Inter itu untuk kualitas audio internalnya ini seperti kualitas mic condenser ya, ini cukup luar biasa sekali. Modelnya internal, dia masih tertanam di dalam kamera, tapi daya rekamnya itu dia jernih sekali, nggak kalah sama yang tipe-tipe baru yang saat sekarang ini. Hanya saja kalau tipe yang itu ya masih di dalam casing ataupun di dalam bodi itu kurang bisa begitu maksimal juga ya. Kalaupun buat berkendara kayak gini tuh noise dari udara saat berkendara di kecepatan yang tinggi itu akan terasa itu ya cukup mengganggu. Jadi harus ada perlu tindakan modifikasi pembuatan mic eksternal, atau istilah lainnya itu memodifikasi jalur mic-nya untuk dipasang menggunakan mic clip ataupun sejenisnya. Nah, jadi untuk video ini masih dalam kondisi itu ya, masih kondisi original, hanya saja modifikasinya udah sampai di penggantian lensa 170 derajat milik GoPro. Ini untuk lensanya cukup murah sekali ya, nggak ada 100.000. Itu ada dijual di toko luar negeri, aku lupa tokonya sih, harganya kisaran 75-an. Itu kalau include sama ongkirnya ya kisaran harga 90 ribuan ya. Itu ada di channel saya, teman-teman bisa cari aja. Dan hasil pemasangannya juga cukup mudah. Jadi yang dijual itu hanya sebuah lensanya aja ya, nggak beserta dengan docking atau dudukan lensanya. Kalau beserta dengan dudukan lensanya itu harganya lumayan juga loh teman-teman. Nah, setelah itu aku aplikasikan di dudukan docking bawaan Y-Cam-Inter ini, ternyata itu muat ya, muat meskipun agak sedikit ada kocak. Nah, itu bisa diakali sama solasi seal tip yang dipakai buat peralon itu ya teman-teman. Itu bisa cukup berguna sekali tanpa lem ya. Itu seal tip fungsinya buat penyempitan rongga-rongga dari drat. Jadi untuk pemasangannya harus diperkirakan juga, nggak banyak nggak sedikit, cukup seret tapi bisa di pointing untuk fokusnya ya. Nah, jadi untuk penggantian lensanya juga diperhatikan, nggak asal mengganti. Jadi untuk tipe dari lensa GoPro ini harus ada penyesuaian dari ketajaman objek yang mau kita ambil ya. Ini aku pakai objek untuk jarak sekitar 5 meter ya teman-teman, bisa didapat hasil kayak gini. Nah, sedangkan untuk fokus dari lengkungan di aplikasi Y-LED itu aku pakai yang biasa ya. Sebenarnya untuk yang 170 nggak aku aktifin, ini model yang standar aja. Tata letak dari lensa ini memang nggak seharusnya sih, kalau yang untuk sudut 170 itu di border lensa atau di casing itu kelihatan seperti ada buletan ya. Nanti kapan-kapan aku share aja untuk hasilnya. Kalau 170 derajat itu lebih luar biasa sekali ya untuk visualnya. Jadi mungkin untuk pengeditan menggunakan capcut, untuk 170 derajat degree bisa lebih di zooming sedikit ya, agar border setengah lingkaran itu bisa hilang. Nah, untuk visualnya jadi kayak gini ya, kita sambil jalan-jalan di pesisir, banyak sekali orang menikmati sunset untuk musim kemarau hari ini. Ini ada di lokasi wisata Kampung Perahu Kabupaten Jepara ya. Kampung Perahu bisa ditempuh dari Jepara itu dekat sekali. Kalau dari Jepara kota nggak ada setengah jam lah. Kalau dari tempat desa aku tinggal kurang lebih ya setengah jam, cukup lumayan sekali ya. Oh ya, untuk penerapan di kameranya aku pakai strap dada ya, strap dada yang nempel di dada. Nah, sedangkan untuk tambahan dari mountingnya aku pakai pivot. Jadi yang menentukan juga buat kualitas dari rendeman getaran itu juga bobot dari itu ya, mountingnya juga. Semakin berat mountingnya itu semakin goncangan juga semakin lumayan gede juga ya. Jadi harus dipertimbangkan untuk mounting yang tepat untuk tipe-tipe Y-Cam kalau untuk berkendara ya. Mungkin ada cara lain buat memakainya untuk pengaplikasian di mounting pakai pakai itu helm itu kan ada juga strap yang nempel di mulut.
helm cakil ataupun helm itu ada. Namun di sini aku pakai strap dada, jadi bisa mengira-mengira ya kira-kira porsi yang mana sekiranya teman-teman bisa menyesuaikan. Oh ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan seputar konektivitas dari YiCam Inter ini ya. Inter ini dia support WiFi juga, dia berjalan di frekuensi 2,4, bisa terkoneksi dan mengambil datanya dengan tanpa nirkabel. Cuman saja untuk kecepatan dari unduhnya hanya maksimal 1 Mbps 1 megabit ya per second. Jadi kalau lebih maksimal teman-teman paling enggak harus sedia itu ya card reader ataupun kabel data, kemudian masuk ke OTG. Kalau mau connect ya ke komputer ya pakai kabel data itu udah cukup. Jadi nggak bisa dipungkiri dari kemampuan untuk konektivitas nirkabelnya hanya sebatas kecepatan yang buruk ya, tapi bisa diantisipasi pakai card reader. Jadi untuk konektivitas itu dipakai buat nyeting parameter lampu LED ataupun resolusi. Dan untuk mengetahui status baterai juga ya teman-teman, itu kontrolnya pakai HP juga. Lanjut ke pembahasan baterai teman-teman. Jadi untuk baterainya itu juga cukup lumayan irit juga ya, beda dengan tipe-tipe YLED. Untuk tipe YLED yang dulu aku pakai itu ada ICE-nya, dan untuk konsumsi baterainya cukup lumayan boros juga ya, berbeda dengan Inter ini nggak ada layar LCD-nya, jadi bisa cukup irit. Kadang itu ya teman-teman yang menghabiskan baterai juga interkoneksi dengan WiFi juga butuh power buat mengkoneksikan transfer data ataupun monitoring dari visual kameranya kayak gini. Jadi kalau teman-teman pas lagi record, teman-teman harus ekstra mempelajari tombol-tombol rahasia di Inter ini dalam kondisi standby ataupun dalam kondisi saat pertama kali dinyalakan itu mau dipakai di video atau foto. Itu teman-teman bisa mengaturnya menurut selera teman-teman. Di sini aku pakai kendali itu ya, kendali feeling. Jadi saat posisi saya on kan kamera, dia dalam kondisi mode merekam ya. Oke teman-teman, setelah kita mengunjungi Kampung Perahu, kita lanjut aja ke Jepara Kota. Jadi sengaja aku mau main ke dermaga ya. Nah jadi sambil kita melihat situasi saat senja kayak gini, itu kalau pencahayaan kelihatan sekali ada pengurangan ya, senja perpindahan senja ke malam hari. Jadi buat kontrol tune dari kamera YiCam ini cukup mantap sekali ya. Ini masih dalam kondisi tune on, auto tune. Jadi untuk pencahayaan untuk mendekati malam hari itu bisa sedikit stabil. Nah kita udah hampir sampai ya, ini udah sampai di jembatan pelabuhan Jepara. Ini jembatan pelabuhan, bukan jembatan sih, pelabuhan yang terpanjang ya ada di kota Jepara ya. Ini untuk masuknya ada retribusi, aku kena 3.500 tapi aku adanya uang pas 2.000. Jadi sengaja aku kasih 2.000, ternyata orangnya mau ya, jadi untuk tekannya itu resmi ya. Hari semakin gelap guys, jadi untuk visual dari jembatannya kayak gini. Konon jembatan ini tuh panjangnya kurang lebih itu kalau nggak salah sekitar 1 kilo. Jadi pelabuhan ini biasa digunakan untuk masyarakat nelayan sekitar Jepara untuk melakukan ataupun meminggirkan hasil panennya untuk dipasarkannya. Jadi pelabuhan ini juga dekat dengan tempat pelelangan ikan, beda seberang sih tapi masih cukup relatif dekat juga. Dan untuk sore hari ini sangat ramai juga ya teman-teman, banyak sekali orang-orang sunsetan di sini. Nah di depan sana samping kiri ada Pulau Panjang, itu pulau destinasi wisata juga. Bos, yang ya nggak Jepara muter-muter. Iki jane nggone dermaga Bulu.
Ya mau ah. Iki ya wis kari kereta. Oke, kita hampir mendekati ujung dari dermaga ini ya. Dan semakin ujung semakin ramai guys, anjay. Banyak sekali orang yang lagi itu ya, lagi menikmati sunset. Tapi memang kondisinya kalau di sini itu sunsetnya bisa full itu ya, bisa full pemandangan. Kalaupun di sini itu memang kalau siang hari cukup panas sekali ya. Jadi kalau ke sini itu tepatnya mulai dari jam 3 atau jam 4 itu mataharinya bisa kelihatan. Kalau buat potensi mancing di sini itu cocok-cocok juga sih. Kadang kalau pas musim cumi ya banyak, kadang kalau pas musim ikan apa itu yang predator itu juga banyak. Nah biasanya itu orang main rentak juga banyak di sini. Nah sedangkan mancing di sini itu biasanya kalau ikan pada nyepot itu pagi hari sama sore hari ya, itu biasanya orang pada mancing. Perputaran siklus ikan yang makan itu pagi sama sore hari. Oh ya, di sini tuh banyak juga orang jualan kopi ya teman-teman. Banyak sekali orang yang profesinya bawa mobil yang sambil jualan kopi. Di sini tuh banyak sekali. Jadi kalau ke sini ya bawa uang, kalian bisa mancing sambil ngopi ya. Kalaupun mau nyansetan sambil ngopi di sini tuh oke sekali. Oke ya, mantap. Oke guys, habis ini kita balik aja. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah untuk hasil kamera Yicam Interlite cukup memuaskan ya. Dari hasil operasi ganti lensa GoPro 170 derajat, tinggal kita modding aja ke eksternal mic-nya. Nanti kapan-kapan aku share lagi untuk hasilnya. Jadi kurang lebih kayak gitu dulu untuk share informasi mengenai seputar area Jepara ya. Jadi moga-moga bisa memberikan wawasan buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya YTH Kelana.